Halo, jumpa lagi di Algoritma Hidup Academy. Bersama saya, dosen tanpa nama dan Kang Poci, asdos kesayangan kita. Beserta dengan buku absen keramatnya. Ya, apa topik matkul kita hari ini? Kita akan membahas terkait mental block. Kalau di versi short saya adalah mental tempe dan mental blok. Ya, tapi sebelumnya yang mau makan, mau bawa snack, makanan besar, kecil, ringan, monggo. Bisa martabak, nasi padang, tumpengan, prasmanan, boleh. Yang mau ngopi, boleh. Yang mau tiduran, klesotan juga boleh. Apa sih mental block itu? Pengertian dari mental block adalah mental atau mindset gitu ya katanya. Atau pola pikir yang merugikan diri kita sendiri. Meskipun kadang-kadang kita tidak menyadarinya atau nggak mau tahu gitu ya. Kalau jujur sih mungkin tahu kalau ini merupakan hal yang kurang baik. Tapi ya karena sudah menjadi karakter, watak atau kebiasaan ya males berubah gitu. Atau tidak mau menerima kenyataan hidup. Ada beberapa jenis mental block. Mental block yang pertama adalah self-doubt. Yaitu adalah meragukan diri sendiri. Saya ini nggak ganteng. Emang saya ini nggak pinter, emang IQ jongkok, dan saya ini nggak pintar, nggak, dan lain-lain gitu ya. Isinya minder terus sih. Kalau itu untuk jadi motivasi nggak apa-apa, tapi kalau intinya munyer-munyer aja di lingkaran setan itu, nggak ngapa-ngapain, ya gawat ini. Harus cepet tobat nih, tobat. Tipe yang kedua adalah comparison atau tim mendang-mending gitu ya, membandingkan diri sendiri dengan orang lain, membandingkan orang lain dengan orang lain. Intinya bisa dikatakan nih cari-cari alasan gitu. Atau bisa kembali lagi kepada yang pertama, jadi minder karena terlalu membandingkan. Oh, orang sana sukses ya, orang sana bisa jualan barang bagus ya, punya pabrik ya, saya jualan bakso. Akhirnya dari membandingkan jadi minder gitu ya, masih berhubungan. Terus yang ketiga adalah indecision atau tidak bisa menentukan untuk mengambil keputusan. Intinya jadi menunda-nunda terus, apalagi pada saat keputusan itu yang keputusan besar gitu ya. Misalnya apakah harus mau ganti pekerjaan, apakah kalau bisnis mau menggunakan strategi baru, buat produk baru, kalau mau nikah ya apakah mau cari istri baru. Oh jangan nanti ditempeleng saya. Intinya pelin-pelan atau takut untuk mengambil keputusan. Setelah hidup ini semuanya itu keputusan. Mau makan apa kita hari ini, pagi ini gitu. Itu mengambil keputusan. Orang yang lebih kaya lagi, mau makan siapa kita hari ini, wah itu gawat. Apalagi kalau koruptir. Sensor bro. Berikutnya adalah uncertainty gitu ya. Itulah mental block yang selalu melihat ini kok nggak tentu ya, jadi ujung-ujungnya ya nggak mau ngambil keputusan karena melihat segalanya itu tidak menentu. Ujung-ujungnya tarsok gitu ya, yang nggak jalan-jalan. Kan ada peribahasa, perubahan itu adalah hal yang pasti, yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Yang penting punya manajemen resiko, jangan semua uang ditaruh di robot trading hilang gitu ya. Berikutnya adalah fixed mindset yang tidak mau berubah. Lawannya dari fleksibel, tapi kalau kebablasan fleksibel ya nggak punya pendirian juga ya, gawat juga. Yang berlebihan itu biasanya nggak baik guys. Dan ada beberapa mind blocking lainnya seperti perfeksionis. Kelihatannya gatel kalau melihat sesuatu yang nggak perfect gitu. Ujung-ujungnya ya nggak maju-maju. Kalau mementingkan kualitas to the max tanpa kuantitas, buruk. Kalau mementingkan kuantitas tanpa kualitas, juga nggak baik. Harus seimbang, kualitasnya mungkin 70%, kuantitasnya 50-70. Nanti seiring waktu pengalaman akan meningkat kualitasnya dengan sendirinya kalau dipikirin. Kalau nggak dipikirin ya nggak meningkat lah kualitasnya. Apakah kualitas hidup, kualitas pekerjaan, kualitas keluarga, dan lain-lain. Prostinasi atau menunda-nunda seperti yang sudah tadi dijelaskan. Kalau ada mind reading, seolah menjadi peramal tuh. Wah orang ini nggak seneng aku, oh, orang ini jahat, oh orang ini baik, wah saya harus positive thinking, kalau ndak dosa gitu ya. Ya capek Anda kalau nebak-nebak gitu ya. Lakukan sesuatu dengan manajemen resiko dan pertimbangkan apakah yang Anda lakukan tuh berbahaya atau tidak, untung atau tidak, penting atau tidak. Sampai yang dilakukan itu sudah berbahaya nggak penting. Yang Anda akan mencari masalah sendiri.
berikutnya adalah ingin instan atau malas ini ya. Ini malah mindset yang cukup berbahaya gitu ya. Harusnya sudah jelas ini kalau orang malas ya susah gitu ya, nggak mau maju, nggak mau usaha. Lalu ada juga sinisme gitu ya. Semuanya kalau tadi positive thinking diokein semua yes man, kalau ini ditolak semua gitu ya. Ada apa-apa, enggak. Ini masih ada hubungannya sama fixed mindset gitu ya. Mindset yang lama itu dipertahankan mati-matian. Nah, kalau kita membahasnya sampai sini aja, ini berarti pembahasan yang kacangan banget ini. Karena kita adalah AHA Academy, mahasiswanya cerdas, nggak gampang kupu, dan bayar SPP. Maka saya akan bahas satu langkah lebih maju. Apa sih sebenarnya pola pikir atau mindset itu? Apakah pola pikir itu murni tentang kognitif, pengetahuan, pemahaman? Bila mana teman mempelajari psikologi atau dapat ilmu psikologi dari YouTube dan lain-lain gitu ya, teman pasti mengetahui bila mana manusia tidak penuhnya menggunakan akal sehat logika. Mereka lebih banyak menggunakan emosi dan apa yang sudah biasa. Emosi dan kebiasaan akan membentuk sebuah keyakinan. Bisa saja keyakinan dulu yang ada, misalnya diajarin orang tua, maka kita menganggap hal ini sebagai suatu hal yang benar, lalu akan memberikan emosi, wah saya melakukan sesuatu yang benar, maka melakukan sesuatu. Buang sampah itu enggak apa-apa, orang tua buang sampah, kita melihat, kita meniru. Tua bilang, oh nggak apa-apa, nanti ada yang nyapu. Maka emosi kita tenang kalau buang sampah gitu ya. Orang Indonesia suka nyampah semua ini. Bukan semua sih, banyak. Dan ini bila mana lama-kelamaan akan menjadi sebuah pola kebiasaan. Pola kebiasaan ini bila mana bertahun-tahun akan menjadi karakter ini seperti kerak plak pada gigi. Nempel gitu, kayak lem. Dan sulit untuk dirubah. Apalagi bila mana orangnya sudah memiliki karakter kaku gitu ya. Plus punya harta tahta wanita, wah tambah susah berubah. Orang kere aja kadang-kadang kepalanya batu gitu ya, apalagi orang yang kaya tambah susah juga. Lalu apa yang sebenarnya mempengaruhi mindset atau mind blocking Anda miliki? Bagaimana cara merubahnya? Untuk merubah sesuatu kita harus memahami karena ini bukan sesuatu yang salah, harus kita rubah. Bila mana Anda memiliki pemahaman seperti itu, maka akan lebih sulit untuk merubah sesuatu. Anda akan merasa bersalah, merasa membutuhkan effort lebih, merasa bila mana tidak berubah, ya hidup saya masih bisa hidup. Kita akan selalu mencari pembenaran untuk menenangkan diri kita bila mana kita ini benar, untuk mempertahankan zona nyaman dan zona aman kita. Begini, seperti yang tadi saya katakan ya, kita harus memahami apa itu mindset bila mana kita ingin melakukan sesuatu perubahan pada mind blocking ini. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bila mana mindset itu adalah gabungan dari perasaan, kebiasaan yang merupakan keyakinan atau perilaku plus pikiran. Dan di dalam diri kita hal ini tidak bisa dipisahkan, dan hal ini dinamakan sebagai proses. Nah, proses ini gunanya untuk menjembatani apa yang ada di internal kita atau diri kita dengan lingkungan eksternal kita. Misalnya pada saat Anda melihat suatu kejadian, misalnya tetangga Anda dirampok gitu ya. Selama rampoknya itu tidak ke tempat Anda, maka Anda tidak akan was-was. Bila mana rampoknya itu berpindah ke rumah Anda baru gupuh gitu. Karena harusnya kalau ada rampok, ya telepon, minimal kalau nggak ngerti mau telepon siapa, telepon ketua RT gitu ya. Pak, ada rampok Pak, nomor berapa? Nomor ini Pak, oh ternyata rumahnya Pak RT yang kerampokan. Yang susah gini. Bila mana diberikan penjelasan secara gambar ada seperti ini. Proses internal itu akan mempengaruhi cara bagaimana kita melihat eksternal atau lingkungan atau realita yang ada. Saya juga bisa. Eksternal ini akan mempengaruhi apa yang kita yakini, apa yang kita rasakan, atau pada kenyataannya proses internal akan mempengaruhi apa yang kita lihat, dan proses eksternal itu juga langsung secara bersamaan pengaruhi internal kita. Dan apa yang akan Anda lakukan ini selain pada yang kita namakan sebagai mind block atau mind blocking, ada juga hal ini akan muncul sebagai coping dan defense mechanism. Hal ini pernah saya bahas di buku pertama saya ya. Cukup lengkap untuk membahaskan hal ini. Yang saya tulis di tahun 2022 kemarin. Bagaimana caranya untuk menjadi kaya dan tetap kaya. Lalu mind blocking ini kenapa dianggap atau dikambing hitamkan sebagai salah satu atau salah besar gitu ya. Atau kita namakan sebagai biang kerok dari kegagalan seseorang. Yang kita tahu pada saat seseorang untuk melakukan tindakan, biasanya tindakan yang
tidak dilakukan itu adalah tindakan yang tidak pernah mereka lakukan. Apalagi bila mana mereka harus melakukan langkah yang besar. Hasilnya tidak tahu, belum ada pengalaman sebelumnya, itulah yang akan menyebabkan ketakutan dan kecemasan. Kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, kita ini senangnya itu menjaga status quo untuk berada di zona aman dan zona nyaman. Ya nggak mau lah susah-susah, repot-repot untuk pindah keluar. Padahal bila mana Anda dapat melakukan pemahaman yang baru, ingat, bukan menyalahkan mindset kita sebelumnya, untuk mengupgrade. Jangan misalnya orang tua ya, wah anak saya ini nakal gitu ya, gampang dibuang buat yang baru. Jangan ya. Anaknya ini di-upgrade dengan anaknya memahami, oh yang benar seperti ini, oh ini merugikan saya, ini tidak sesuai dengan norma lingkungan. Anak kita akan menjadi lebih baik. Itu juga dengan pikiran kita. Jangan sampai iso nuturi, ora iso nglakoni. Kita sebagai calon atau yang sudah menjadi ayah dan ibu harus dapat memberikan pemahaman tentang dunia ini secara realistis. Kenapa? Karena pemahaman yang tidak realistis di mental block akan membuat, pertama, hasil yang seharusnya bernilai 100 bila mana Anda memiliki mental block, goblok atau mental tempe, bisa saja hasilnya itu menjadi tidak 100 lagi, bisa jadi 50, 10, bahkan 0 kalau kita nggak melakukan apa-apa. Dan bila mana Anda memiliki mental yang bagus, minimal hasil Anda 100 atau 70, 80, dan bisa melakukan peningkatan dengan evaluasi dan peningkatan skill, kemampuan, dan Anda semakin dipercaya oleh orang. Nah, mengapa mental block ini sering terjadi pada diri kita? Pertama, karena kita ini kaku, karena apa yang kita diajarkan sebelumnya. Kita menganggap bila mana kita keluar dari pakem tersebut, kita akan salah. Dimana pada sekolah kita dididik bila mana kita tidak boleh salah, bisa mungkin minimalkan peluang untuk melakukan kesalahan. Gimana caranya supaya tidak gagal ujian? Betul, tidak ikut ujian, berapa sakit perut. Yang kedua, kita ini dalam kondisi bingung gitu ya, ini yang benar yang mana, ini benar, besok nggak benar gitu ya. Akhirnya kita memilih untuk tidak percaya dengan berita-berita bohong. Ada yang terlalu gampang percaya tidak baik, yang tidak percaya semua juga tidak baik. Yang benar kita harus menjadi cerdas, seperti mahasiswa AKD yang baik adalah cerdas, harus tahu apa ini sebenarnya, intinya apa. Make it simple, make it clear, make it better. Dan Anda mengetahui inti masalah, buang hal-hal yang nggak penting, cari tahu, tenangkan hati, apa yang sebenarnya Anda perlu lakukan, apa yang sebenarnya inti dari sebuah masalah, apa sebenarnya opportunity yang dapat Anda lakukan saat ini. Jangan sampai Anda ini melakukan sesuatu hal yang tidak berguna. Untuk penutup, saya akan mengatakan terkait realitas versus idealisme. Seringkali masalah terutama dari mindset kita adalah kita memiliki suatu hal ekspektasi yang terlalu berlebihan, idealis banget gitu, tengah ngayal. Dan bila mana hal ini tidak tercapai, maka kita merasa kecewa, putus asa, depresi, gagal, merasa kita terzolimi, orang yang paling sial sedunia, antero dunia. Jadilah lebih realistis, miliki kemampuan untuk melihat segala sesuatu dengan cerdas. Pahami siapa Anda, bagaimana cara Anda jalani hidup ini, bagaimana Anda dapat mengupgrade minimal 10% dalam waktu 1 tahun, maka Anda akan menjadi pribadi lebih jauh lebih hebat antara 5-10 tahun. Oke, sampai sini dulu untuk mata kuliah hari ini. Jangan lupa bayar SPP dan absen di Kang Poci, yaitu dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Mahasiswa AHA Academy, mahasiswa yang cerdas dan anti bobo. Las bubar.